Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri suatu majelis, yaitu kultum Ramadan. Tak lupa salat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dakwah Islamnya beserta para sahabat dan para tabi'in, sehingga kita pada saat ini bisa menikmati indahnya Islam. Untuk seluruh siswa-siswa SMP ID Bakti Ibu Kota Madiun, pada pagi hari ini Ustadz diberi kesempatan untuk mengisi materi kultum Ramadan tentang tidak boleh meremehkan dan juga merendahkan orang lain. Di sini Abi lebih mempersingkat tema dengan dilarang untuk membuli. Karena apa? Ini jadi kebiasaan di lingkungan pendidikan, baik di SMP, SMA maupun di perkuliahan. Apa yang dimaksud dengan pembulian? Pembulian ini adalah salah satu tindakan untuk merendahkan, untuk mengejek, atau bahkan menjatuhkan lawan atau orang lain yang dianggap lebih rendah daripada kita. Di sini ada macam-macam pembulian. Yang pertama adalah membuli secara verbal, yaitu mengolok-olok, mengata-ngatain gitu ya. Mengejek itu melalui verbal, yaitu melalui mulut. Yang kedua ada membuli dengan perilaku, yaitu dengan memukul, menendang, menjatuhkan. Itu juga salah satu masuk dalam kategori membuli. Yang ketiga yaitu cyberbullying atau dengan media sosial, saling jatuh menjatuhkan melalui media sosial. Ini dampaknya sangat luar biasa. Kalau Ustadz menilai bahwasanya pembulian ini adalah sebagai karakter pembunuh, ya. Bagaimana bisa disampaikan sebagai karakter pembunuh? Kita punya saudara. Bahasanya dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ dijelaskan bahwasanya kita sesama muslim yang lain adalah bersaudara. Jadi kita kalau disampaikan bersaudara adalah bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh kita sesama muslim yang lain, yaitu ya tangan, badan. Jadi ketika satu sakit, semua merasakan sakit. Lebih gampangnya kalau sakit gigi kita sakit gigi pasti seluruh tubuh merasakan sakit. Itulah mukmin gitu ya. Itulah orang-orang muslim yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bahwasanya kita bersaudara, yang dimana kita saling mengisi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada permusuhan di dalamnya. Terus kenapa tadi disampaikan oleh Ustadz tentang kenapa membuli ini adalah membunuh gitu? Ya karena akan membunuh karakter saudara kita sendiri, membunuh mental saudara kita sendiri gitu ya. Karena kita saling menjatuhkan. Maka dari itu ini sangat berefek. Efeknya apa? Kalau kita melihat global di luar negeri, khususnya di artis-artis Korea, Jepang, ketika mereka mendapatkan cyberbullying atau membuli melalui sosial media, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bisa apa-apa lalu melakukan bunuh diri. Ini dan menurut data sangat banyak sekali kasus seperti itu. Makanya kita sebagai orang mukmin, landasan utama kita adalah tauhidullah,
yaitu menanamkan ketauhidan kepada Allah. Jadi kita langsung ketika merasakan ada pembulian dari teman-teman kita kembalikan pada Allah. Tauhid ini utama, karena kalau kita tidak memiliki ketauhidan ini, seperti orang-orang ateis yang di luar sana gitu ya, solusinya adalah bunuh diri. Sebenarnya ini tidak menurut umat Islam bukan solusi utama. Solusi utama kita adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dampak membuli ini sangat luar biasa. Nah, di sini juga Ustaz akan menyampaikan kelemahan-kelemahan pembuli atau orang-orang yang membuli. Kenapa orang itu membuli? Satu, ini alasan yang paling terkuat adalah orang pembuli pasti punya kelemahan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan ketika kelemahan ini diketahui oleh teman kita, mereka takut dibully. Jadi kelemahannya itu. Kenapa mereka berani membuli? Karena dia punya kelemahan yang disembunyikan. Ketika kelemahan itu ketahuan, gitu, mereka akan lebih marah daripada orang yang dibully. Jadi mereka membuli itu supaya kelemahannya tidak diketahui oleh orang lain, gitu. Seakan-akan merasa lebih besar, gitu. Ya. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, kelanjutan dari yang ayat 10 di situ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengolok-olok orang lain, karena belum tentu orang-orang yang kalian olok-olok itu lebih rendah daripada kalian. Al-Quran menyampaikan seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya lebih jelas di situ. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Kenapa mencela dirimu sendiri? Di situ tadi sudah habis sampaikan bahwasanya kita adalah bersaudara. Kembali lagi ke ayat yang ke-10. Ketika kita bersaudara atau bagian satu tubuh, kita mencederai satu tubuh itu sama dengan mencederai diri sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan perkataan-perkataan yang buruk atau panggilan-panggilan yang buruk kepada saudara kita. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Makanya kenapa membuli ini dilarang? Karena di Al-Quran disampaikan gitu. Kita memanggil dengan panggilan buruk itu tidak boleh. Kalau dulu masa-masa di sekolah mesti sampai sekarang pun masih ada, yaitu namanya siapa, contohnya Agus gitu ya, ini contoh ya, Agus ya. Yang dipanggil nama orang tuanya atau nama bapaknya. Ini sangat kental sekali di dalam lingkungan pendidikan. Nah, bagi kita siswa-siswi bakti ibu, ketika sudah mengetahui hal tersebut, berarti kan kita harus menjalankan. Kita ketika sudah mengetahui sebuah ilmu, ini harus dipraktekkan. Jadi jangan sampai ketika materi nanti sudah disampaikan tentang bagaimana mengolah emosi kita untuk tidak membuli antara satu dengan yang lain, ini harus dijalankan. Patokannya apa? Ya tadi Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang kita bersaudara antara satu dengan yang lain, dan juga Al-Hujurat ayat 11, janganlah kamu mengolok-olok orang lain. Jadi terus bagaimana dengan cara melawan kita pada orang-orang yang bully? Pertama satu, kita cukup bilang saya tidak suka kamu berkata seperti itu, sudah cukup. Ketika teman kita sudah berbicara seperti itu, berarti mereka tidak mau dibully. Stop, jangan dilanjutkan. Karena mesti ada yang bilang ini sebagai kekentalan persahabatan gitu. Coba ditanya dulu ke temennya, suka nggak dipanggil dengan seperti itu? Suka nggak dibully dengan hal seperti itu? Kalau mereka suka atau care-care saja sebagai persahabatan, pertemanan, itu nggak masalah. Di Islam pun juga membolehkan ketika saling mengejek dan lain-lain, tapi tidak saling marah. Tapi ketika yang diejek ini merasa dia tidak bisa membela diri atau merasa lemah dan dia sudah bilang saya tidak suka seperti itu cukup, nggak boleh dilanjutkan. Tapi kalau masih dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh pembuli gitu ya, yang dibully gitu ya, boleh membalas. Ketika dipukul boleh membalas memukul. Kalau nggak berani, laporkan ke yang lebih berwenang. Kalau di sekolahan, ya kepada guru-guru sahabat. Kalau lebih besar lagi luar lingkupnya ke masyarakat, bisa kepada kepolisian. Karena tidak boleh, kita sudah paham bahwasanya di Islam tidak boleh saling membuli atau menyakiti saudara kita sendiri.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat siswa-siswi seperti Ibu. Ingat, hindari membuli. Kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Semoga kehidupan kita semakin tentram, semakin adem ayem, saudara kita lebih banyak karena kita bersahabat dengan orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi kita tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap dijaga tentang ketauhidullahannya, yaitu kedekatan diri kita kepada Allah, supaya langkah-langkah apa yang kita jalankan ke depan tetap satu frame dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berpuasa.